Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Budiman Workshop. Kali ini saya ingin sharing tentang aplikasi penggunaan stetoskop 3D elektrik yang saya buat dalam keseharian praktek saya. Pada dasarnya penggunaan stetoskop elektrik ini bisa digunakan untuk 3 macam cara, yaitu penggunaan hazmat. Karena penggunaan hazmat itu tidak bisa menggunakan earpiece atau earplug secara langsung. Kemudian bisa digunakan untuk pemeriksaan jarak jauh. Kemudian yang ketiga bisa untuk pemeriksaan dengan sekat. Nah, ini yang saya lakukan adalah untuk sekat. Jadi ini saya buat sekat dari plastik yang framenya bisa dengan kayu, bisa juga dibikin dengan kaca dan framenya aluminium juga bisa. Ini ruangannya ya, ruangannya kecil ya, seadanya. Ini saya biasanya periksa di kursi warna hijau ini. Kemudian pasien kita tempatkan pada di depan kita. Kita bisa bertatap muka langsung kepada pasien, kita bisa anamnesis. Kemudian juga bisa anamnesis waktunya juga bisa lebih cenderung bisa lebih lama. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dengan stetoskop 3D elektrik ini, yaitu tujuannya kita hanya bisa pemeriksaan secara inspeksi dan auskultasi ya. Kalau memang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, misalnya palpasi atau torak atau abdomen, atau kita harus memegang bagian palpasi pasien di bagian lain, ya pasien nanti ditempatkan di posisi ini, di tempat tidur ini. Setidaknya kita sudah memakai APD level 2 atau di atasnya. Kalau saya sendiri pakai APD level 2, kemudian pakai masker N95 di double dengan masker bedah, pakai gaun, pakai sarung tangan ya, seperti APD level 2 pada umumnya. Kemudian kita masuk ya ke ruangan pasien ya. Di sini ini masih stetoskop saya yang pertama, yang masih masih prototipe ya. Jadi ini ditempatkan di sini tempatnya. Ini saya sambungan kabel ya, kabel cas ya, cas 5 volt atau cas power bank. Ini saya di belakangnya saya kasihkan power bank. Kemudian kabel audio lurus masuk, nanti masuk ke plastiknya. Kemudian ini saya gantungkan headsetnya di ruang dalam. Jadi sebisa mungkin kita periksa ya tetap di ruangan ini. Minimal sekali lah kita ke dalam sini lah. Kemudian di ruangan ini juga saya pasang ya, ini exhaust 2 buah untuk mencegah adanya penularan lewat airborne ya, langsung kita sedot ya. Kalau droplet kan kita bisa pel ya. Atau ini saya juga pasang 4 buah lampu UV, sinar UVC ya, mereknya Philips 36 watt. Ini di marketplace juga banyak yang jual ya, sekitar harganya 275 ribuan. Ini jadi dilakukan disinfeksi setelah pemeriksaan, pemeriksaan atau prakteknya selesai. Tetapi penting juga yaitu exhaust itu terpasang ya. Ini sekitar harganya 400 ribuan ya, itu harus membobol tembok yang model ini. Ada pula yang model seperti untuk kamar mandi, ini untuk exhaust yang jaraknya itu sama tembok sama luar itu agak jauh. Jadi diperlukan selang ya, dipasang di atap, kemudian selangnya dialirkan ke luar. Ya, jadi keduanya menurut saya cukup penting, antara exhaust dan penggunaan lampu UVC untuk desinfektan setelah pemeriksaan. Nah, dari penggunaan ini stetoskop ini
Ini bahannya saya gunakan 3D printer. Nanti pasiennya mengambil stetoskop ini, kemudian nanti kita dari pemeriksa minta ditempelkan di arah sisi dada atau perut yang mana. Kemudian kalau yang ini agak pendek ukurannya di bawah, biasanya untuk pemeriksaan untuk anak-anak. Saya gambar kaki di sini untuk memudahkan untuk pasien agar tahu posisinya nanti kalau diperiksa. Kemudian ini saya juga di ruangan ini ada lampu UV meja. Ini dinyalakan bisa pakai remote HP ya. Kalau itu memang kita kira-kira kok ada yang mencurigakan, sewaktu pemeriksaan kita bisa istirahat dulu 5 atau 10 menit. Kita lakukan sinar peninaran agar pasien berikutnya itu lebih aman lah, istilahnya lebih aman untuk pemeriksaan berikutnya. Ya, ini untuk stetoskop saya masih prototipe ya, tapi ini sudah jalan sekitar hampir 2 bulan. Alhamdulillah lancar. Yang ini yang rencana ingin saya rilis ya. Ini dengan baterai yang lebih besar ya. Nanti ada produk review yang lain. Yang ini bisa untuk Bluetooth sama bisa dengan kabel ya. Ya itu mungkin contohnya ya, contoh aplikasi ruang praktek saya yang minimalis ini setidaknya berusaha maksimal untuk menjaga diri dari penularan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.